إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah semua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sama, yaitu di Masjid Al-Marhamah daerah Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan ini sungguh merupakan nikmat yang sangat agung, yang wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah, mensyukurinya. Yang dimana saudara-saudara kita yang lainnya belum diberi kesempatan oleh Allah untuk, atau digerakkan hatinya untuk mendatangi majelis, untuk mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, yang dengannya bisa ibadahnya itu bisa sah, yang dengannya muamalahnya, jual belinya bisa sah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beruntung kita masih bukan hanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diberi kesempatan, tapi juga digerakkan hati kita. Wa illa, di sana banyak orang yang punya kesempatan tapi hatinya belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita sambut karunia yang besar ini, untuk kita jaga, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta tambahan agar nikmat ini terus langgeng bersama kita, tidak hilang dan juga terus bertambah. Wallahi nikmat. Antum tidak tahu, para ikhwan dan akhwat semua, jamaah semua, di sana ada sebagian daerah, desa, bahkan kecamatan yang tidak ada pengajian di situ, tidak ada kajian. Tadi sempat cerita dengan seorang ikhwan perjalanan, katanya yang membuat dia pindah ke sini karena di kampungnya itu tidak ada kajian, tidak ada teman-teman yang soleh. Dia memilih meninggalkan kampung halamannya. Menunjukkan apa ini, ikhwan? Nikmat luar biasa ini ada di tempat kita, ada kajian. Ada teman-teman kita yang soleh, bisa bertemu, berbagi. Yang tadinya sudah mulai melemah iman, ketemu, bersemangat lagi. Ketemu lagi di masjid, semangat lagi. Ini luar biasa ini. Majelis yang mungkin di sana ada puluhan, ratusan ikhwah-ikhwah yang ada di perkampungan yang ingin di tempatnya itu ada kajian, tapi tidak ada yang mendatangi. Sangat-sangat mereka butuhkan. Tapi lihat kita ini, bersamaan dengan itu kita masih malas-malas juga hadir di majelis. Berarti kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang agung ini. Di sana ada lagi yang ingin mendatangkan para pengajar ilmu agama, itu harus mengeluarkan duit yang sangat banyak, yang tidak sedikit. Ya Allah, ya Rabbi, ini maksudnya saya gugah kita semua supaya sadar kita tentang nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah sering mewanti-wanti dalam Al-Quran.
Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah selalu nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Kenapa diingat? Supaya kita bersyukur, berterima kasih. Cara mengingatnya bagaimana? Bisa dengan mengingat sendiri, merenung, atau dengan mengingatkan orang lain. Saling mengingatkan nikmat, ini nikmat, supaya kita tidak kufuri, mengkufuri nikmat. Tapi nikmat luar biasa ini ikhwan, saya heran ya. Sebagian ikhwan, sebagian akhwat, kita tidak permasalahkan orang yang memang belum tersentuh dakwah, belum tertanam dalam hatinya hidayah, nikmat beribadah, nikmat ilmu. Tapi yang saya sayangkan orang yang sudah kajian bahkan lama, masih tawar hatinya untuk mendatangi majelis ilmu, dingin hatinya. Ini wallahi tidak orang yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Di sana orang setengah mati mau datang kajian, ada nanti 1 bulan 1 kali baru bisa berkumpul, bisa belajar. Kita ini ya Allah ya Rabbi, 1 pekan sudah luar biasa, itu bahkan lebih. Jadi mari kita syukuri nikmat yang agung ini, nikmat luar biasa ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah selalu nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Taib. Kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan yang telah lewat dari Kitabul Bai' ini, fikih jual beli apa ya ikhwan? Tentang yang pertama rukun jual beli. Rukun jual beli ada berapa? Ada 3 ya. Rukun jual beli ada 3. 3 atau 4. Yang pertama orang yang berakad, ya kan? Yang kedua barang yang diakadkan. Yang ketiga sigoh, berarti 3. Sigoh itu ya ucapan transaksi akad, baik lewat lisan atau perbuatan. Itu rukun. Dan semua syarat sah yang beliau sebutkan, yang 7 yang sudah kita lewati itu kembali ke tiga rukun ini. Ada syarat sah yang kembali ke orang yang bertransaksi, si penjual dan si pembeli. Ada syarat sah yang kembali ke barang yang ditransaksikan. Ada syarat sah yang kembali kepada akad sigoh itu, kepada sigoh. Dari syarat sah yang 7 yang telah kita lewati itu, ya kan? Yang pertama ridho, yang kedua apa? Rasyid, yang ketiga barang yang diperjualbelikan harus berupa harta yang mubah. Kemudian yang keempat harus sudah dimiliki. Yang kelima mampu diserahkan. Yang keenam diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui, baik melalui dilihat langsung atau menyebutkan sifatnya kalau tidak bisa dilihat karena jauh atau tersembunyi atau apa. Kemudian yang ke-7 tidak digantungkan dengan kejadian yang akan terjadi. Nah, ini 7 syarat sah ini kembali ke 3 rukun ini. Baik, kemudian pembahasan berikutnya yang kita telah lewati adalah beliau di sini menyebutkan tempat-tempat yang haram untuk kita laksanakan transaksi di situ. Transaksi tidak sah. Di antaranya apa? Masjid. Jadi transaksi di dalam masjid tidak sah. Termasuk transaksi online, itu transaksi juga. Jadi antum mengkonfirmasi lewat Shopee atau lewat Lazada, antum di masjid duduk, di dalam masjid, di dalam masjid duduk, transaksi tidak sah. Pahamin ikhwan. Kemudian kondisi yang diharamkan bertransaksi lagi ketika azan Jumat yang kedua sudah dikumandangkan. Sudah azan yang kedua ya. Paham ini?
Azan yang kedua yaitu azan yang siapa ini? Khatib sudah naik baru azan, ini namanya azan yang kedua. Kalau di masjid kita ini cuma satu azan kan. Kalau sudah dikumandangkan itu Allah sudah haram bertransaksi. Siapa yang haram bertransaksi ini? Orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Kalau yang tidak diwajibkan transaksinya sah. Perempuan, anak kecil. Tayyib. Kemudian termasuk perkara yang diharamkan untuk bertransaksi adalah barang yang asalnya halal mubah tapi digunakan untuk perkara yang haram. Juga tidak boleh, haram, tidak sah transaksi. Misalnya menjual pisau untuk membunuh orang. Kita tahu ini pisau dia beli, dia mau bunuh orang, tidak boleh kita jual. Haram. Tapi kalau dia beli, dia mau potong ikan, potong sayur, ya boleh. Nah, atau mau menjual buah-buahan untuk dijadikan minuman keras misalnya. Habis panen nira ya, ada biasa di bambu itu ditaruh. Itu sehari semalam, besok sehari semalam itu dilihat sudah penuh isinya. Ini nira namanya. Itu kalau dimasak jadi apa? Jadi gula merah, gula aren. Tapi yang membeli ini ingin dia jadikan apa? Minuman keras misalnya. Haram, tidak boleh kita jual ke dia. Paham di sini, ikhwan? Ustaz, kalau kita tidak tahu halal. Orang yang mau beli kita tidak tahu dia gunakan untuk perkara yang haram, halal kita jual. Dan kita tidak dituntut tanya ini mau pakai apa? Jangan. Menyiksa diri antum itu namanya. Datang ke sana. Ini berapa harga pisau? Om, maaf om, ini pisau mau bikin apa? Itu tidak boleh, itu menyusahkan diri, jangan menyusahkan diri sendiri. Baik. Kemudian termasuk jual beli yang asalnya haram jadi asalnya halal atau mubah menjadi haram karena untuk digunakan yang haram adalah menyewakan tempat untuk perkara yang haram. Dia punya rumah, ada orang lain sewa untuk memproduksi mojito atau sabu-sabu di situ misalnya. Minuman keras, haram, tidak boleh disewakan ke dia. Kapan kita sewakan, transaksi kita tidak sah. Kita sewa rumah kita, tempat kita, toko kita untuk apa lagi? Untuk tempat ibadah misalnya orang kafir. Mau ini. Itu orang mau bagi gereja akang ini. Boleh? Tidak boleh, haram. Transaksi sewa menyewa tadi tidak sah. Itu masuk sewa menyewakan masuk jual beli, tidak sah. Ustadz, bagaimana kalau dia sewa rumah Ustadz, dia tinggalkan Ustadz, dia mau tempati seperti biasa, tapi di rumah itu dia pakai beribadah agamanya dia. Misalnya ada orang kafir menyewa rumah kita, sewanya untuk tempat tinggal biasa, tapi dia beribadah di situ. Kita katakan yang seperti ini tidak masuk. Kita lihat tujuannya untuk apa kan tadi? Tujuannya kan untuk dia tempat tinggal di situ. Kalau dia bilang saya ingin jadikan rumah ibadah ini, haram. Saya ingin bikin pabrik menjual di sini minuman keras, haram, kita sewakan, tidak boleh. Paham di sini, ikhwan? Setelah kita sewa, kita tahu dia mau tempati, mau jual barang-barang pokok misalnya, barang harian bahasa kita. Ternyata dia jual yang haram di situ, ya bukan urusan kita. Transaksi tetap halal, tetap mubah gitu.
Kemudian kita lanjutkan. Termasuk yang terakhir ya, pertemuan kemarin adalah menjual barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Membeli atau menjual yang sudah dibeli oleh orang lain. Maksud saya begini. Menjual atau membeli di atas pembelian orang lain. Nah, bukan seperti itu yang sudah dibeli orang lain, salah. Menjual atau membeli di atas pembelian atau penjualan orang lain. Misalnya si A dan si B transaksi, sudah jadian. Masih di situ di majelis, belum berpisah mereka, kita datang. Dapat beli berapa itu barang? 500.000. Sama kita ini ada cuma 400. Akhirnya dia batalkan transaksi dengan tadi yang pertama, terus dia membeli ke sini haram, paham ini? Itu namanya menjual di atas penjualan orang lain, tidak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalian menjual di atas penjualan orang lain. Begitu juga pembelian, membeli. Kita beli sementara kita membeli di atas pembelian orang lain. Seperti apa? Contohnya, membeli di atas pembelian orang lain. Misalnya si A dan si B terjadi jual beli. Kita datang kepada si penjual. Yang tadi kan dia datang kepada si pembeli. Tawarkan barang yang baru yang lebih murah. Kalau membeli di atas pembelian orang lain, dia datang ke si penjual menawarkan barang yang ingin membeli lebih mahal dari itu. Ya kan, si A si B transaksi 500.000. Jual berapa? 500. Kalau murah, kalau saya beli 600. Akhirnya tidak jadi saya jual PNT sini. Ini haram. Itu yang kedua ini adalah membeli di atas pembelian orang lain. Yang pertama menjual di atas penjualan orang lain. Dua-duanya haram. Transaksi tidak sah. Taib. Cuma ada yang hampir mirip. Haram dia tapi sah. Apa itu saum? Kata beliau, wa amma saumu ala saumil muslimi ma'a ridha as-sarih wa bai'ul mushafi wal amati allati yat'uha qabla istibra'iha fa haramun wa yasihul aqdu. Nah, ini yang dijual sah tapi haram. Yang pertama kata beliau, menjual atau membeli barang yang dengan orang lain itu belum terjadi transaksi, belum terjadi transaksi yang sempurna, baru proses tawar menawar masih. Sudah ada niat sudah ada positif mau membeli ini, serobot datang ini orang. Beda kalau case yang contoh yang pertama sudah terjadi transaksi, sudah serah terima, ya kan? Kemudian ada yang datang menawarkan barang yang lebih murah atau membeli dengan yang lebih mahal. Akhirnya dibatalkan transaksi. Nah, ini masih sementara apa? Tawar menawar, belum terjadi. Cuma positif sudah mau membeli. Oh begitu. Belum akad, datang ini orang. Saya punya lebih murah. Saya beli yang lebih mahal dengan harga yang lebih mahal, atau saya ada barang yang lebih murah dari itu. Kalau mau. Pas si A dan si B sementara tawar menawar. Kalau terjadi transaksi seperti ini haram tapi sah. Yaitu membeli atau menjual barang di atas
penawaran orang lain, sementara tawar-tawar masih, dan ada indikasi positif untuk terjadi transaksi. Si pihak pembeli ya pengen membeli, pihak penjual ingin menjual barangnya. Ustaz, apa bedanya dengan jual beli Ustaz? Apa namanya ini? Berapa ini? 500.000. Siapa lagi yang lebih tinggi? Apa namanya itu? Lelang. Ustaz, apa bedanya dengan lelang, Ustaz? Bukankah itu menjual di atas penjualan orang lain, di atas penjualan orang lain? Bukankah itu membeli atau menjual di atas penawaran orang lain, Ustaz? Apa bedanya dengan yang tadi? Padahal kan lelang boleh. Lelang boleh hukumnya. Sepakat para ulama setahu saya. Di semua mazhab, termasuk mazhab, lelang itu boleh. Apa bedanya dengan itu, Ustaz? Itu kan membeli, menjual di atas penawaran orang lain, sementara baku tawar ini. Nah, kalau yang surah atau bentuk yang seperti kalau lelang ini, kata para ulama, dikecualikan. Kondisi yang dikecualikan. Paham di sini, ikhwan? Lelang ini boleh hukumnya. Kalau memang sengaja kan mau dilelang itu. Jadi orang yang hadir di situ memang siap sih, sudah tahu itu kan majelis lelang. Beda yang tadi tidak lelang. Coba si A dan si B, tiba-tiba serobot yang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu jual belinya haram tapi sah, yaitu membeli atau menjual di atas penawaran orang lain, sementara tawar-tawar dia serobot masuk. Nah, sah transaksinya tapi haram, dapat dosa dia. Wa bai'ul mushafi, jual beli mushaf. Astagfirullah, Ustaz. Jual beli mushaf haram, Ustaz. Ya seperti itu kata para ulama. Bahkan kata Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, wadidtu an tuqta'a yadu bai'ihi. Saya ingin orang yang menjual mushaf itu dipotong tangannya. Ini Ibnu Umar mengatakan. Jadi Imam Ahmad berpendapat haram, mazhab Hambali. Kenapa? Karena perkataan Ibnu Umar tadi. Dan banyak dari para sahabat yang berpendapat demikian, tidak boleh menjual beli mushaf. Makanya di Arab Saudi itu tidak ada yang jual mushaf. Mushaf itu diwakaf atau hadiah. Paham di sini, ikhwan? Karena ada larangan. Tapi kalau terjadi sah, paham ini? Terjadi sah, cuma haram, dapat dosa. Terus Ustaz, ya sudah, mushaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Dia hanya boleh dihadiahkan, diwakafkan. Dan ini menunjukkan, ikhwah, perhatikan semua, bahwasanya sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk kita perjualbelikan itu ada yang karena kehormatannya, kehormatan barang tersebut, sehingga syariat itu melarang menjualbelikannya. Di antaranya apa? Mushaf. Jadi sebagian sahabat melihat mushaf ini kan suatu yang agung, iya kan? Kitab suci, mulia, mushaf. Menjualnya termasuk bentuk peremehan itu, paham ini? Makanya dilarang. Taib, Ustaz, membeli atau menjual yang haram, Ustaz? Kalau di sini menjual, bukan membeli. Membeli hukumnya boleh. Paham ini? Yang menjual yang tidak boleh. Membeli boleh, jual yang tidak boleh. Berarti yang menjual dapat dosa.
karena melakukan yang haram, tapi transaksi sah. Tayyib. Dan ini mazhab sahabat yang berpendapat demikian. Sahabat Nabi, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Paham di sini, ikhwan? Nah. Kemudian wal amatil lati yatuha qabla istibra'iha. Ustaz, bagaimana kalau orang yang dia berpegang pendapat musab boleh diperjualbelikan, Ustaz? Ya. Sebelumnya dia berpegang pendapat itu, mushaf itu boleh diperjualbelikan. Ya sudah, berarti dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang sampai, sesuai dengan ilmu yang sampai. Tapi kalau terjadi perbedaan, ini mubah, ini haram, mana yang lebih kita menjaga diri? Tinggalkan. Demikian. Tapi transaksi sah wal amatil lati yatuha qabla istibra'iha. Demikian juga kata beliau, transaksi sah tapi haram, yaitu budak perempuan yang dia sudah gauli sebelum selesai masa iddahnya. Jadi di zaman dulu masih ada perbudakan. Budak diperjualbelikan, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Karena hukum itu masih disebutkan dalam Al-Quran, dan itu hukum yang terus menerus, hukum yang baku di dalam syariat ini. Bisa jadi ada, tetap disebutkan oleh para ulama. Contohnya disebutkan di sini. Padahal di zaman beliau ini mungkin sudah tidak ada. Di zaman beliau ini sudah tidak ada perbudakan, tapi tetap mereka sebut. Meskipun ini ilmu yang cukup kita yakini. Karena mau terapkan budak jual beli seperti apa, sudah tidak ada perbudakan zaman sekarang. Pembantu Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Pembantu bukan budak. Pembantu dia masuk di bab apa? Sewa jasa itu, bukan budak. Budak lain. Budak itu orang kafir yang dikalahkan dalam peperangan, kemudian kita tahan ambil. Malu masuk Islam, kalau tidak ya sudah aja. Setelah dikalahkan mereka diambil, laki-lakinya, perempuan. Baik. Paham di sini, ikhwan? Diperjualbelikan. Nah, ini kata beliau, budak perempuan kalau mau dijual itu jangan digauli. Kalau sudah terlanjur digauli, tunggu masa iddah. Masa iddahnya 1 kali haid. Kalau sudah kita gauli, ini teori, ini hukum, maksudnya tetap dijelaskan ya, karena sudah tidak ada. Kalau kita sudah gauli, kita tunggu dulu dia haid. Kalau sudah haid, setelah itu baru kita bisa jual ke orang lain. Paham di sini? Kalau belum digauli, monggo silahkan dijual. Bagaimana Ustaz? Sudah digauli, belum selesai masa iddahnya, maksudnya belum selesai masa sucinya, kita sudah jual, haram, tapi jual beli sah. Ini contoh-contoh yang jual beli haram tapi sah. Faharamun wa yasihul aqdu, haram tapi jual belinya sah. Baik. Paham ikhwan? Ustaz mungkin belum terlalu paham Ustaz tentang kenapa di mushaf dilarang. Saya jelaskan tambahannya. Yang dalam Islam itu sesuatu yang diharamkan untuk diperjualbelikan itu ada yang diharamkan karena hak orang lain, ya kan? Karena berkaitan dengan hak orang lain.
menyebabkan permusuhan. Di antaranya tadi membeli menjual di atas penjualan orang lain, itu menyebabkan permusuhan itu, ya kan? Kurang ajar. Gara-gara dia batal transaksi, ya kan, permusuhan. Ada karena permusuhan, ada karena menjaga hak orang lain, ada karena najis. Barang itu najis, tidak boleh dijual. Ada karena barang itu berbahaya bagi akidah. Berbahaya bagi akidah, keyakinan, keimanan. Apa itu? Seperti patung, salib. Ini merusak akidah. Tidak boleh jual beli patung. Ustadz, boneka Ustadz untuk anak-anak hati Allah. Boneka, masa tidak boneka haram? Pak Don? Kalau seandainya haram boneka, pakai kayu semua terang. Entah ya. Kata para ulama, patung, yaitu patung itu sesuatu yang dibentuk seperti makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan. Baik dia ada bayangan atau tidak ada. Yang tidak ada bayangan itu ya seperti cuma diukir di dinding, ya kan? Kalau yang ada bayangan ya memang utuh, patung utuh, ya kan? Dan seperti yang kita lihat itu patung berdoa apa seperti itu. Taib itu kan haram. Ya, menjual belikan seperti itu haram. Nah, bagaimana dengan boneka mainan anak-anak? Ini dikecualikan oleh para ulama. Khusus model-model patung yang khusus mainan anak-anak boleh. Karena memang ada kebutuhan untuk mendidik anak-anak kan tabiatnya main-main, bermain. Nah, kita belikan boneka. Boneka itu kan menyerupai manusia, patung. Tapi dibolehkan. Paham ini? Untuk menjaga tadi itu perkembangan mereka. Tapi kalau untuk yang sudah besar tidak boleh. Beli boneka, tidak ada anak-anak kecil di rumah, tidak ada juga yang bermain untuk koleksi, tidak boleh. Tidak boleh. Boneka dan yang semacamnya boleh kalau untuk digunakan oleh anak-anak kecil untuk main, untuk mainan. Taib, untuk mendidik mereka supaya perempuan supaya terbiasa kan, anak-anak dikasih mandi, dikasih apa, main-main boleh. Taib, paham ikhwan? Alhamdulillah. Demikian juga gambar Ustaz, gambar-gambar yang di situ untuk membantu pelajaran pendidikan, ya sama. Itu termasuk dikecualikan oleh para ulama. Alat peraga apa yang berbentuk seperti itu dikecualikan oleh para ulama untuk tujuan pendidikan. Jadi tidak usahlah antum sobek-sobek ya. Ada buku-buku, ada gambar-gambar orang apa, tak usah disobek apa. Itu kondisi yang dikecualikan, dibolehkan seperti itu. Beli boneka sampai di rumah sutia DP mata, DP apa cabut. Pe idong sudah piaro. Kenapa? Ini patung ini haram. Jangan begitu ikhwan. Nanti antum anak main sutia DP mata ini. Itu dibolehkan. Paham ini? Tidak usah antum kasih rusak DP boneka. Karena itu kondisi yang dikecualikan. Paham ya? Nah, biarkan seperti itu apalanya. Itu kan mainan untuk mereka. Boneka, robot-robot untuk anak-anak tidak ada masalah insyaallah. Taib, azan dulu ikhwan. Sudah masuk waktu.
Tayyib ikhwah dan akhwat semua, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wala yasihhu tasarrufu, kemudian kata beliau, wala yasihhu tasarrufu fil maqbudi bi'aqdin fasidin wa yudmanu huwa wa ziyadatuhu kamagsubin. Tidak sah, kata beliau, tasarruf, mentransaksikan fil maqbud bi'aqdin fasid, barang yang diserah terima dengan transaksi yang fasid, yang batal, yang tidak sah. Itu tidak sah untuk kita manfaatkan, kita jual beli lagi kembali, tidak boleh. Barang, maksud beliau di sini, barang yang jual belinya tidak sah, itu kan berpindah, kan serah terima. Di alam nyata kita lihat ya, yang satu ngambil duitnya, satu nyerahkan barang, dia ambil barangnya, sementara transaksi tidak terpenuhi, syarat sah transaksi tidak terpenuhi, atau itu transaksi yang diharamkan.
yang menyebabkan tidak sah jual beli. Nah, yang barang yang sudah bertukar tadi itu haram dimanfaatkan, dijual beli, dihadiahkan, dihadiahkan. Paham di sini, ikhwan? Terus kewajibannya apa? Kewajibannya kalau kita tahu itu transaksi tidak sah, kita simpan atau kita kembalikan. Kita minta duit kita, barang kita kembali. Begitu. Jadi barang yang di tangan kita tadi yang berserah terima dengan transaksi yang tidak sah itu sifatnya titipan, barang titipan. Titipan tidak boleh kita manfaatkan, kita jual beli, kita kasih orang lain tidak boleh karena itu belum milik kita. Hak kepemilikan belum berpindah. Itu maksud beliau, wala yasihhu tasarrufu fil maqbudi bi'aqdin fasidin. Barang yang diperoleh dari transaksi yang tidak sah, akad yang tidak sah, itu tidak boleh kita transaksikan ke orang lain. Kita kasih, kita apa, tidak boleh. Paham di sini? Sedekahkan apalagi tidak boleh karena itu bukan barang kita. Wa yudmanu huwa wa ziyadatuhu, dan kewajibannya apa? Kewajibannya adalah termasuk menjaga barang tadi adalah dia mengganti rugi. Wa ziyadatuhu, dan tambahannya kalau ada. Kama subin, seperti barang hasil curian. Jadi melakukan transaksi ternyata transaksinya tidak sah. Itu sama seperti kita ngambil barang orang lain, seperti nyuri. Status barang yang ada di tangan kita itu sama seperti hasil curian. Statusnya apa di tangan kita itu? Titipan itu. Maksudnya titipan di sini maksudnya bahasa bukan bahasa ilmu fikih, bukan. Titipan maksudnya apa? Ada sementara dia itu barang orang lain yang ada di tangan kita. Paham di sini, ikhwan? Nah, kalau barang tadi yang ada di tangan kita rusak atau hilang, maka wajib kita ganti. Wa ziyadatuhu, dan tambahannya kalau ada. Misalnya kambing, misalnya kita jual beli kambing, kita membeli kambing dengan contoh yang tidak terpenuhi syarat sah. Paham ini? Tidak terpenuhi syarat sah yang 7 yang sudah kita lewat. Atau di tempat yang terlarang, jual beli kambing dalam masjid, contoh. So apa ini? Bisa jadi kan transaksi tidak sah. So kita terang soabe ini kambing. Dalam keadaan kita tidak paham hukum, misalnya contoh. Kambing tadi, kambing betina beranak, keluar anak 2 misalnya DP anak. Itu juga bukan orang punya itu. Mati misalnya, dicuri orang, kita harus ganti 3 ekor berarti. Paham ini? Bukan diganti DP induk saja, DP anak tadi. Itu maksud beliau, wa yudmanu huwa wa ziyadatuhu. Wajib dia mengganti rugi kalau memang hilang atau rusak, dan kalau ada tambahan dia ganti juga itu tambahan dari barang yang tadi. Tambahan yang terhasilkan dari situ, misalnya tadi anaknya beranak, demikian. Kambing tadi beranak. Nah, tayyib. Paham sampai di sana? Pak Don? Jadi hati-hati kita transaksi, perhatikan. Jangan sampai tidak terpenuhi syarat atau melakukan transaksi dengan cara yang haram, yang menyebabkan tidak sah. Kalau tidak sah, status barang yang kita sudah ambil, terima, itu bukan punya kita, tidak boleh kita jual, tidak boleh kita serahkan sama orang lain. Kalau seterlanjur atau rusak, kita harus ganti. Kita harus ganti.
Kalau ada tambahannya misalnya, kita ganti juga itu DP tambahan. Seperti contoh tadi itu kambing yang beranak jadi banyak. Paham di sini, ikhwan? Nah, kalau barang misalnya Ustaz bisa bertambah, bisa kalau misalnya barangnya dalam bentuk apa, sesuatu yang disewakan. Ya kan? Dia ambil paksa rumah orang, transaksi rumah, misalnya rumah itu sementara disewa oleh orang lain. Transaksinya tidak sah. Ternyata rumah ini tiap tahun kan ada yang nyewa tuh, duitnya itu diikutkan dengan duitnya itu milik si tuan rumah yang tadi, bukan milik kita. Ya Allah ya Rabbi. Tayyib. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru, selesai ya. Selesai dari syarat sah, kemudian selesai dari perkara yang diharamkan oleh syariat, berjual beli, diantaranya tempat tertentu, masjid, dan kita sudah jelaskan tadi itu. Ada ya jual beli yang sah, yang haram tidak sah, ada yang haram tapi sah, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kita masuk bab yang baru, babus syuruti fil bai'. Bab pembahasan tentang syarat sah yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi, berjual beli. Bab pembahasan tentang atau hukum-hukum yang berkaitan dengan syarat sah yang dibikin oleh dua orang yang bertransaksi. Jadi syarat sah yang dimaksud di sini, syarat yang dimaksud di sini, dua orang yang bertransaksi ini membikin syarat dalam transaksi mereka tadi itu. Nah, itu ada yang dibolehkan dalam syariat, ada yang tidak dibolehkan. Ini akan dibahas oleh beliau. Wahia qismani sahihun lazimun wa fasidun mubtilun lil bai'. Kata beliau, syarat sah yang dibikin oleh dua pihak bertransaksi ini ada dua macam. Macam yang pertama sah dan wajib dipenuhi. Macam yang kedua batal dan membatalkan transaksi. Batal dan membatalkan transaksi. Ada yang ketiga, cuma beliau tidak sebut, tapi sekedar memberi isyarat beliau. Dari kalimat ini, pembagian ini beliau memberi isyarat bahwasanya di sana ada bagian yang ketiga. Apa itu? Batal syarat yang dibikin tadi, tapi transaksinya tetap sah. Yang beliau sebutkan di sini dua, tapi kita tambah satu ya. Jadi syarat yang dibikin oleh dua pihak yang bertransaksi ada tiga. Yang pertama syarat yang sah dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak. Yang kedua syarat yang mereka bikin tadi batal, tidak sah, dan transaksinya batal juga, menyebabkan transaksi batal. Yang ketiga, syarat yang mereka bikin tadi tidak sah, tapi transaksinya tetap sah, jual belinya tetap sah. Paham di sana, ikhwan? Tiga macam ini. Adapun yang pertama, kata beliau, fasahihu ka syarti ta'jili thamani au ba'dihi au rahnin au dhaminin muayyanin au syarti sifatin fil mabi'. Kata beliau, bagian yang pertama yaitu syarat sah. Syarat yang mereka bikin ini sah dan wajib dipenuhi, harus dipenuhi.
Contohnya kasyarti ta'jili tsaman, syarat pembayaran tunda. Ta'jili tsaman ini dua pihak itu atau salah satunya mensyaratkan bayarnya ditunda atau kredit misalnya. Si A dan si B bertransaksi. Si A mengatakan, yang pembeli, saya beli dengan syarat saya bayar 3 bulan lunas, 1 tahun lunas. Paham ini? Si B mengatakan iya boleh. Maka wajib bagi si B memenuhi syarat tersebut. Tidak boleh dia ingkar dia harus penuhi syarat tadi. Kalau setuju, disetujui, sama-sama setuju ya di awal transaksi. Paham di sini Pak Mirsa? Nah itu. Au ba'dhihi, atau sebagiannya. Tadi itu sama saja ini pembayaran diakhirkan semuanya atau sebagiannya. Semuanya maksudnya cash tunda bahasa kita. Bayarnya di akhir, misalnya di akhir bulan, tapi semuanya lunas. Dengan ba'dhihi maksudnya kredit dibayar sebagian-sebagian. Selama sepakat dua-dua, sah dan wajib dipenuhi oleh dua pihak. Oleh orang yang dipaparkan syarat kepadanya. Terserah, yang dia bisa jadi yang memberi syarat ini si pembeli atau si penjual. Au rahnin, atau si penjual barang mempersyaratkan adanya barang jaminan. Si pembeli membeli apa ini dengan cara kredit atau hutang. Si penjual mengatakan boleh, tapi barang jaminan saya takut pengana. Barang jaminan mana? Barang jaminan itu, fungsi dari barang jaminan, kalau si pembeli tadi sudah jatuh tempo tidak membayar, maka barang jaminan dijual untuk membayar harga tadi itu. Itu fungsi dari barang jaminan. Bukan untuk diambil, bukan, untuk dijual. Harganya diambil. Kalau harganya pas sesuai dengan harga barang tadi, kalau tidak dia minta lagi tambahan. Paham ini? Kalau kurang, kalau lebih dia kasih pulang itu lebihnya. Jangan dia ambil, haram, bukan hartanya itu. Itu fungsi dari barang jaminan. Yang ada tidak begitu ya. So jadi dia punya. Astagfirullah. Makanya biasa kalau barang jaminan itu kan barang yang harganya mahal, lebih di atas daripada uang yang dipinjam. Ya kan? Lebih di atas. Hutang orang itu misalnya 10 juta, harga barang harus 20 juta. Biasanya begitu di lapangan. Kalau 5 juta untuk apa? Ya kan? Nah, barang jaminan itu simpan. Fungsinya apa? Kalau jatuh tempo si tadi tidak bisa membayar, dijual barang ini. Jual dilelang tidak boleh, harga pasaran. Kalau kita jual dengan jual murah itu zalim sama yang punya barang tadi, tidak boleh. Jual di pasaran 15 juta ya jual 15 juta. Laku 15 juta, 10 juta saya punya, 5 juta ente punya. Itu. Yang ada kan diumpat semua. Haram. Tidak boleh seperti itu ya. Au dominin, atau mempersyaratkan adanya domin muayyan, ada yang menanggung. Kalau tadi kan barang jaminan, kalau ini manusia yang jadi jaminan. Bukan manusia dijadikan barang jaminan. Maksudnya
Dhamin di sini manusia jadi jaminan, dia yang akan menanggung nanti kalau si yang berhutang tadi tidak mampu bayar atau tidak bayar atau hilang, dia yang tanggung. Tadi kan barang, ini manusia. Berapa? Pak utang 10 juta. Saya yang tanggung kalau misalnya dia tidak mampu bayar. Dhamin namanya ini. Manusia yang jadi apa? Barang jaminan. Cuma bahasa saya. Maksudnya seperti tadi. Itu boleh. Kalau jatuh tempo, si yang tukang hutang yang berhutang tadi tidak bayar, dia datangi tadi yang si dhamin yang apa? Sudah mengaku menjamin tadi. Gitu. Dia ditagih ke dia nanti. Itu boleh seperti itu. Nah, ini syarat yang dibolehkan dan wajib dipenuhi. Paham ini? Wajib dipenuhi. Tayyib, au syarti sifatin fil mabi'. Contoh yang lain lagi yang syarat yang mereka bikin ini sah dan wajib dipenuhi adalah mempersyaratkan adanya sifat khusus pada barang. Kal abdi katiban au sanian au musliman. Contohnya di sini contohnya budak. Tidak apa-apa insyaallah. Kita jalani saja. Contohnya budak, waktu transaksi dia persyaratkan saya beli budak ini dengan syarat budak yang saya beli ini apa? Katiban, bisa bertulis. Sonian, punya keterampilan bikin kursi roda misalnya, kursi roda apa? Bisa bikin lemari apa? Musliman atau muslim. Ternyata setelah di transaksi belakangan ketahuan tidak terpenuhi sifat tadi yang dipersyaratkan, dia punya hak membatalkan. Kenapa? Saya mau beli sama antum, saya bilang muslim, kenapa kafir ini yang datang ke sini yang saya beli? Begitu. Budaknya saya beli sudah saya syaratkan budak yang bisa menulis, ini biar huruf alif dia tidak bisa misalnya. Punya hak dia membatalkan transaksi tadi. Wal amati bikron, jual beli budak perempuan dipersyaratkan perawan misalnya. Pas dibeli ternyata tidak perawan, kan tidak sesuai persyaratan. Au tahidu, atau haid. Kalau jam perempuan itu kan kalau haid normal, kalau tidak haid tidak normal. Jatong harga kalau begitu zaman dulu. Wadabah himlajatan. Demikian juga hewan, misalnya jual beli hewan himlajah yang gesit, sehat, yang ditunggangi bisa lari kencang. Ini naik misalnya ini tunggangan. Zaman kita kan sekarang sudah kendaraan apa, ya kan? Dulu ya kendaraannya masih pakai hewan. Persyaratkan hewannya ini himlajah, yaitu jalannya cepat, masih kuat. Ternyata baru naik sorubu, jatuh. Sudah dulu misalnya itu onta. Tidak terpenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat saya ini, boleh dia batalkan. Paham di sini? Nah. Aulabunan, atau banyak susunya. Ternyata dilihat, kropos, tidak ada susu, tidak terpenuhi syarat. Au hamilan, dipersyaratkan hamil. Si pembeli mengatakan saya beli ya dengan syarat hewan ini, sapi ini hamil, harga 10 juta ya. Begitu dia beli, ternyata kosong, tidak hamil. Boleh dia punya hak membatalkan transaksi. Paham ini? Nah, ini syarat
yang dibikin oleh dua belah pihak ini, si penjual atau si pembeli, yang harus dipenuhi. Paham ini? Nah. Wal fahdi wal awil bazi soyudan. Demikian juga fahad. Fahad itu leopard. Tahu leopard ya? Leopard tahu ya, ikhwan ya? Yang kayak macan. Bukan, kalau leopard lain sama macan. Leopard ini yang kurus-kurus, laju itu. Nah, ya, soyudan yang digunakan untuk apa ini? Dimanfaatkan untuk berburu, buru rusa. Awil bazi atau burung apa? Elang. Elang juga kan berburu juga. Soyudan dipersyaratkan bisa berburu. Ternyata dibeli tidak tahu berburu. Dia badu sukung, cuma dia makan sendiri. Paham ini? Tidak tahu berburu. Lewat rusa, didorong, ayo lusuh. Ya, cuma dia lihat itu rusa bisa. Aduh, tak salah kita mau beli. Boleh. Yang saya mau beli ini apa? Hewan yang bisa berburu ini tidak bisa berburu, ini leopard ini, macan tutul ini. Nah, kasih pulang boleh. Kalau dia tidak kasih pulang ya boleh, sah-sah saja. Baik. Fa in wujida al masyrutu lazimal bai', kata beliau, kalau syarat tadi itu yang dibuat oleh kedua belah pihak itu ada, maka jual beli itu lazima, maksudnya jadi lazim, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat yang mereka bikin ini, misalnya si penjual membuat syarat, harus dipenuhi oleh si pembeli. Si pembeli bikin syarat, harus dipenuhi oleh si penjual, begitu maksudnya. Paham di sini, ikhwan? Nah, kalau ternyata syarat tadi ada, jual belinya jadi lazim, maksudnya tidak boleh dibatalkan. Kalau tidak terpenuhi, baru dia punya hak membatalkan. Begitu. Paham di sini, ikhwan? Hah? Halo? Paham? Contohnya hamil. Nah, dia persyaratkan yang dia beli sapi hamil. Ternyata dia beli ya hamil beneran. Sudah, transaksi lazim. Tidak boleh pihak pembeli tadi membatalkan, tidak boleh. Paham ini? Itu namanya jual beli sudah lazim. Jadi jual beli itu ada yang lazim, ada yang jaiz. Apa jual beli lazim? Jual beli yang sudah tidak boleh dibatalkan. Jual beli jaiz, yang jaiz maksudnya jual beli yang masih boleh dibatalkan. Paham ini? Begitu. Jadi lazim tidak boleh dibatalkan kecuali sama-sama ridho. Kalau sepihak tidak boleh. Kalau jaiz boleh dibatalkan walaupun tidak ridho sepihaknya, karena dia punya hak. Contohnya apa? Dia persyaratkan hamil, ternyata tidak hamil. Jual beli tetap sah, tapi jaiz. Yang mempersyaratkan tadi boleh membatalkan transaksi walaupun tidak ridho yang penjual tadi. Paham ini? Tapi kalau terpenuhi syaratnya jadi lazim. Tidak boleh si penjual seenaknya datang, kasih batal transaksi, tidak jadi. Apalagi kan hamil itu. Demikian. Paham di sini? Jadi ya, jual beli ada yang lazim, ada yang jaiz. Lazim tidak boleh dibatalkan kecuali sama-sama ridho. Kalau sama-sama ridho silakan. Kalau tidak ridho sepihak tidak boleh. Kalau yang jaiz boleh dibatalkan walaupun tidak ridho sepihaknya. Di antaranya ini kalau syarat yang mereka bikin tidak terpenuhi. Demikian.
Paham ya, ikhwan? Nah. Wa illa falil mushtari al-faskhu, kata beliau, kalau tidak terpenuhi syarat tadi maka si pembeli al-faskhu, punya hak untuk membatalkan. Perkataan punya hak membatalkan berarti transaksi tadi itu sah, walaupun tidak terpenuhi syarat, tidak yang dipersyaratkan oleh kedua pihak ini tidak terpenuhi, walaupun tetap transaksi sah, cuma punya hak membatalkan, itu saja. Au arsyu faqdis sifah, atau pilihan yang kedua dia minta ganti rugi, dia batalkan atau sudah tidak apa-apa, kasih terus saja, ganti ruginya. Saya persyaratkan kan hamil, misalnya hewan kalau hamil harganya mahal, ini 10 juta ya kan, kalau yang hamil 10 juta di pasaran, kalau tidak hamil 8 juta misalnya, ya kan? Harusnya ini 8 juta, ente jual 10 juta sama saya. Nah, berarti apa namanya? Bahasanya apa? Selisih dari 8 juta ke 10, 2 ente kemana 2 juta, begitu. Jadi ada dua pilihan, dia batalkan atau teruskan transaksi, tapi dia minta ganti rugi, kerugian dari syarat yang tidak terpenuhi tadi. Kalau memang sesuatu yang bisa diuangkan ya, kalau tidak bisa tidak boleh berarti. Kalau harga kan masih bisa. Nah, tayyib, demikian ikhwan. Masih ada waktu ya. Tayyib, kita lanjut. Wa yasihu ayyashtaritul bai'u, masyaallah, jazakallah, 'alal mushtari manfa'ata ma ba'ahu muddatan ma'lumatan kasukna dari syahron aw himlanid dabati ila mahallin muayyanin. Kemudian beliau menyebutkan yang bentuk yang lain dari syarat sah yang dibikin oleh kedua belah pihak ini yang sah dan harus dipenuhi, yaitu kata beliau si penjual mempersyaratkan kepada si pembeli manfaat pada apa yang dia jual, barang yang dia jual, muddatan ma'lumatan, tapi ada jangkanya jelas ditetapkan, seperti kasukna dari syahron, dia tempati rumah tersebut selama sebulan. Himlani dabati ila mahallin muayyanin, menunggangi hewan yang dia jual tadi itu ke tempat tertentu, itu boleh, harus dipenuhi oleh pihak yang dipersyaratkan untuknya itu. Paham di sini? Seperti dia jual rumahnya dan mengatakan kepada si pembeli, saya jual 100 juta rumah saya, dengan syarat saya tinggal selama 5 bulan di rumah tersebut. Boleh. 100 juta dengan syarat saya tinggal 5 bulan di rumah tersebut. Setelah itu ya sudah, saya keluar. Syarat boleh seperti ini. Ini kata beliau. Atau kendaraan, beli mobil dengan syarat diantar dia ke tempat tertentu, misalnya jual beli Manado dengan syarat antar saya sampai ke Gorontalo, ya, gitu. Paham di sini ikhwan? Saya jual mobil dengan syarat saya pakai selama 1 bulan misalnya, atau 1 pekan, bisa. Kalau si pihak yang satunya mengiyakan, sudah wajib, dia harus penuhi transaksi sah dan wajib dia penuhi. Kapan dia tidak penuhi, bagi yang mempersyaratkan tadi punya hak membatalkan atau meminta.
Tayyib, paham di sini ikhwan? Ini contohnya. Seperti itu boleh. Kemudian yang berikutnya wa ayyashari al-mushtari 'alal bai' hamla ma ba'ahu au taksirahu au khiyatatahu au tafsilahu. Atau mempersyaratkan yaitu si pembeli mempersyaratkan kepada si penjual untuk membawa barang yang dia beli tadi, untuk dia pecahkan, untuk dia jahitkan, untuk dia rakit. Boleh. Kalau yang pertama tadi si penjual mempersyaratkan kepada si pembeli, mau dia pakai itu kan barang yang dia jual tadi, ya. Kalau kendaraan dia pakai selama sepekan, persyaratan sepekan, sudah boleh. Rumah dia jual rumah disyaratkan selama 6 bulan, boleh. Kalau yang ini si pembeli yang mempersyaratkan kepada si penjual, saya membeli rumah dengan syarat itu kan rusak itu dapur, tidak ada dapur, rusak dapur, kasih bagus dapur. Setelah transaksi si penjual rumah tadi wajib dia kasih baik itu. Paham ya? Kalau dia tidak mau, punya hak dia mau kasih batal. Si pembeli tadi. Paham ya? Beli kulkas dengan syarat antar sampai ke rumah. Contoh syaratnya antar ke rumah. Beli AC dengan syarat pasang. Wah. Jadi yang menjual tadi harus dia penuhi, dia datang pasang, bukan tak datang cuma tiru begitu. Pasang, sudah masuk transaksi. Paham di sini? Ya, syaratnya tadi. Boleh. Sudah selesai? Atau beli kayu dengan syarat di pecah-pecah, kayu bakar misalnya. Saya beli ini kayu bakar dengan syarat ente bala-bala dulu, karena saya pakai bakar-bakar di rumah misalnya. Boleh. Paham ya? Alhamdulillah. Itu boleh seperti itu. Tapi ingat, syarat seperti ini hanya berkaitan dengan barang tadi. Tidak boleh bikin transaksi yang baru, yang lain. Paham di sini, ikhwan? Harus berkaitan dengan barang tadi, pemanfaatan barang atau maslahat untuk barang. Contohnya beli rumah dengan syarat saya tinggal di rumah itu. Saya jual 100.000 dengan syarat saya tinggal selama 6 bulan. Boleh. Tapi kalau dia bilang saya jual rumah saya berapa? 100 juta dengan syarat saya tinggal Pak ente ke rumah, tidak boleh. Rumah yang lain tidak boleh. Dengan syarat itu bikin transaksi yang lain tidak boleh. Jadi harus berkaitan dengan barang itu. Saya beliin rumah dengan syarat kasih bayar itu, masuk bocor-bocor itu, masuk tikus. Beli kulkas dengan syarat diantar ke rumah. Tapi saya beli NTP motor dengan syarat ente harus dengan syarat ente harus beli saya ini buku. Tidak boleh. Paham ini? Tidak boleh. Saya beli NTP mobil dengan syarat ente beli saya pemotor, tidak boleh. Tapi kalau saya beli NTP saya jual saya mobil dengan syarat saya pakai, berkaitan dengan mobil itu saja. Pemanfaatan mobil itu, barang yang dia transaksikan itu saja. Kalau dia bikin transaksi yang lain yang di luar dari itu sebagai syarat, tidak boleh, haram. Transaksi tidak sah. Sudah ada gambaran di sini, ikhwan? Pak Mirsa? Alhamdulillah. Tapi kita baca pertanyaannya dari saudara saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Hafizahullah, amin. Semoga Allah tetap mengistiqomahkan nikmat iman kepada kita semua, amin. Masya Allah. Afan Ustadz, di luar tema, bagaimana hukum dalam Islam apabila kita menghadiri undangan perayaan ulang tahun, akan tetapi di dalamnya tidak terdapat unsur kemaksiatan seperti musik, ikhtilat dan lain-lain, dengan dalil hak sesama muslim menghadiri undangan, toleransi sesama muslim. Jazakallah khairan wa iya. Mau jawab apa ini? Ulang tahun itu boleh tidak, ikhwan? Hah? Tidak boleh ulang tahun. Ini dikatakan tidak ada kemaksiatan di dalam ulang tahunnya, itu sudah maksiat. Tidak boleh ulang tahun sudah. Sisi mana maksiatnya? Sisi maksiat bikin ulang tahun di mana? Yaitu mengagungkan hari yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkultuskan hari, menganggap itu hari agung, hari besar yang harus dirayakan, itu adalah ibadah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari raya Idul Adha, ada perintah dari Allah untuk mengagungkan hari itu, dirayakan dengan makan-makan, dengan sholat. Paham ini? Idul Fitri, Jumat dengan pelaksanaan sholat Jumat, pengagungannya. Tapi hari-hari selain itu, tanggal 15 bulan apa, tanggal 16 dianggap dibuat hari raya. Orang yang membuat acara di hari itu berarti dia mengkultuskan hari itu, membesarkan hari itu kan, menghormati hari itu, dan itu ibadah, tidak boleh, itu ritual ibadah. Paham di sini ikhwan? Masuk bid'ah. Itu ritual ibadah, tidak boleh, haram. Jadi orang bikin ulang tahun bukan cuma dia dapat dosa, bukan dosa biasa, tapi dosa bid'ah. Membuat ritual yang tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan suatu hari tertentu yang tidak diperintah oleh Allah. Itu syariat. Membuat syariat baru tidak boleh. Tidak ada hari ini, hari itu, tanggal apa sama, kecuali diperintah, ditunjukkan ada dalil di situ oleh Allah pencipta alam semesta, itu hari yang utama. Bulan Ramadan, ya kan, hari utama. Tanggal 15 September hari 21 misalnya apa, dibesarkan, tidak boleh, masuk ritual ibadah itu. Paham di sini ikhwan? Tidak boleh itu. Biar tidak apa-apa kalau dia menganggap itu sudah haram, apalagi sudah bikin acara di situ, selesai bertambah sudah. Demikian, jadi tidak boleh dihadiri, masa menghadiri. Tapi undangan Ustadz, menghormati. Ada orang minum mojito, hormati, duduk sama-sama. Biar cuma satu tetes toh, galas. Hormati, kasih yang tawang. Tidak boleh. Paham di sini? Tidak. Tapi tetap menjaga apa, hubungan baik. Orang tadi yang bikin, kalau keluarga kita ya tetap kita sambung silaturahmi di tempat lain, jangan di situ. Tetap berhubungan biasa, sambung, jalin, tetap jalan. Supaya mereka paham, oh berarti dia cuma karena ini dia tidak hadir, bukan karena benci sama orang. Begitu. Ya Allah. Demikian. Ada lain ikhwan? Silahkan Pak Alan. Ada dua Ustaz. Yang pertama, jika ada penjualan lahan tanah, atau tanah itu dijual secara kredit dengan harga 10 juta. 10 juta. Ya. Tapi katanya saya diberikan waktu selama 1 bulan harus lunas, tapi ada uang muka 2 juta. Ya. Dalam jangka waktu 1 bulan tidak dilunasi, maka uang yang 2 juta itu hangus dan dimiliki oleh si pemilik tanah itu. Calon pertama. Tetapi si pembeli, si penjual. Si penjual. Jadi diambil oleh si penjual karena hangus uang tadi. Nah,
Di satu kondisi tanah itu masih dimanfaatkan oleh si penjual untuk bertanam seperti itu, Ustaz. Apakah itu bisa? Terus yang kedua, sebagaimana yang sering terjadi di pasar. Itu dulu setahu ya. Jawab dulu itu dulu. Ada nanti di sini beliau sebutkan itu namanya arbun, jual beli arbun atau urbun, jual beli kasih uang muka. Kalau dikasih tempo 1 minggu 1 bulan tidak menyusul, tidak dibayar lunas, maka angus yang tadi, yang uang muka tadi. Itu dibolehkan. Dibolehkan cuma di mazhab Hambali. Kalau mazhab lain haram, tidak sah. Mazhab Hambali yang membolehkan. Makanya saya bilang mazhab orang tidak tahu, orang kira dia mazhab Syafi'i dalam jual beli, ternyata dia jual beli mazhab Hambali yang diterapkan. Hukumnya boleh. Jadi kalau ada barang, kita tidak ingin barang itu dibeli oleh orang, kita ingin tahan misalnya si penjual, kita katakan kepada si penjual, belum ada doi kita ini, paling mungkin 1 minggu 2 minggu, cuma saya kasih uang muka 2 juta. Paham ini? Nah, supaya si penjual tadi menahan barang tersebut agar jangan dijual ke orang lain, dan dia sendiri jangan manfaatkan juga barang itu. Kalau dia manfaatkan, kesalahan, karena ada hak yang sebelumnya dia tahan supaya tidak jatuh ke tangan orang lain, dia tidak jual. Kalau jatuh tempo tidak dibayar sisanya angus, berarti yang 2 juta jadi milik dia. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi ini jual beli barang yang sudah ada ya. Beda yang uang muka yang belum ada DP barang. Tidak boleh seperti itu. Beda itu. Kasih uang muka tapi belum ada barang, tidak boleh. Ini sudah ada barang, cuma ingin supaya ditahan jangan dijual ke orang lain. Kasih uang muka, boleh 1 minggu, tidak datang ini 1 minggu, ini saya punya ini, boleh seperti itu. Jadi barang tadi saya tahan, tidak boleh saya manfaatkan. Kapan saya manfaatkan haram. Paham ini? Demikian. Sini boleh. Insyaallah. Yang kedua sudah terjawab ini ya? Boleh. Yang terjadi di pasar, bagaimana yang terjadi ketika si penjual buah. Jadi ada orang penjual buah, baru datang si pembeli, tapi belum terjadi jual beli, dia so ambil buah rasa besar. Jadi kan belum terjadi jual beli, tapi dia so ambil buah ini, dia so rasa Ustaz, manis atau tidak buah ini di dalam saat ini. Itu jadi bagaimana? Berasa-rasa buah, tidak ada masalah. Itu sama seperti tester, dikasihlah sama orang tadi itu. Jangan sementara beli transaksi belum selesai dia bawa ojot terus. Berapa ini? 2 kilo 30.000. Sementara batibang sana dia coba ojo. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena yang dia makan seadanya ditaruh ke sana, so paham ini? Artinya secara uruf tester itu kan ya paling satu lah rata-rata tuh mau buat tes manis atau tidak. Dan tester itu ya sama seperti hadiah, hibah. Hadiah itu pemberian. Itu manis boleh 1 kilo. Yang 1 kilo dia pakai pas terus. La haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Ya ini baru dikasih lama-lama lagi DP doi, so di mana tapi bawa aja terus. Tidak boleh. Paham Pak? Tidak, tester itu kan cuma dia kasih. Yang penting kecuali kita tidak niat membeli, cuma pengen makan, itu haram, tidak boleh. Ada kan orang itu tester itu dia kasih kepada orang yang ingin membeli.
Datang tidak niat membeli, cuma niat mau suka makan. Habis makan, tidak gagah ini, padahal haram seperti itu. Jangan. Termasuk memakan harta saudara tanpa hak. Nah. Hah? Lemong. Nah. Iya, dia kan tadi dia punya hak tuh, hak khiyar namanya, hak pilihan. Misalnya buah dia makan di situ tidak sesuai yang dikatakan manis kita pelangsat apa semua, makan ke sana pahit tidak sesuai. Tidak jadi kita beli, batal, boleh. Dia punya hak si penjual pembeli tadi. Karena tidak sesuai kriteria. Penjual kriteria kan manis, kecuali dia bilang asam ini asam, orang babili tidak ada hak orang mau bawa pulang. Kenapa? Karena dia semua bilang asam. Rasa manis dia pelangsat kata. Sudah. Ada yang lain? Tadi ada saya yang mau angkat tangan. Selesai ya, insyaallah. Seperti yang kasus tadi yang pertama, kalau yang saya cermati Ustaz, bahwa uang muka tadi Ustaz berarti belum terjadi perpindahan kepemilikan Ustaz. Yang ada uang muka misalkan 2 juta tadi. Iya, belum terjadi. Tapi transaksi tadi itu sudah sah kata para ulama, cuma belum sempurna. Belum sempurna. Jadi barang tadi itu masih milik, kalau dari hak kepemilikan masih miliknya si penjual. Tapi karena sudah ada transaksi tadi, dia tidak bisa korek itu. Ya kan? Sampai si calon pembeli tadi memberikan sisanya seperti itu. Paham ya Pak? Alhamdulillah, demikian. Tapi ikhwah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.